So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A54 E-series idaman yang tiap tahun selalu ditunggu-tunggu. Kabarnya ini tuh bakal jadi E-series tertinggi ya, karena banyak rumor juga yang bilang kalau Samsung tuh nggak akan ngerilis Samsung Galaxy A74 yang harusnya jadi penerus Samsung Galaxy A73. Kalau emang bener gitu, berarti ini HP ya posisinya bakalan paling deket ya sama seri flagship Samsung yang dalam arti itu adalah S23 series. Padahal secara harga A54 ini itu termasuk kategori smartphone yang mid-range level ya dengan harga 6 jutaan. Sedangkan S-series Samsung tahun ini itu ada di 13 jutaan yang artinya kalau kalian punya duit nanggung sekitar 8 sampai 10 juta pasti bakalan galau nih mau beli S-series tapi duitnya nggak cukup atau beli A54 tapi takut nggak memenuhi kebutuhan kalian. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu apa aja nih yang bakal kalian dapat dengan duit 6 juta yang kalian keluarin. Apakah fitur-fiturnya ini udah cukup buat menunjang segala kebutuhan? Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita bahas desainnya dulu. Buat desain ini ada perubahan yang signifikan dibanding A-series tahun lalu. Sekarang desainnya ini frameless dan berasa lebih clean dan minimalis ya. Banyak yang bilang, kenapa sih Samsung tuh nggak ngebedain desain HP murah dan mahalnya? Kan kasihan yang beli HP belasan juta jadi ngerasa disamain. Atau keenakan dong yang beli HP murah Samsung 2 jutaan aja tapi udah berasa kayak megang HP belasan juta. Eits, gak seenak itu Ferguson. Desain emang sama, tapi beneran ini kelihatan kok bedanya. Mana yang 2 juta, mana yang 5 juta, dan mana yang belasan juta. Toh orang ngelihat HP nggak melulu dari belakang. Pasti mereka juga ngelihat layarnya dan pastinya ini juga berasa bedanya. Mana layar 2 jutaan, mana layar 5 jutaan, dan mana layar belasan juta. Oke, kita balik lagi ke desainnya. Buat material bodi belakang ini kaca ya dengan frame metal. Di sisi atas ini ada lubang mic dan SIM tray yang jenisnya hybrid. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara di bagian bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo. Dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Kualitasnya ini Samsung banget ya, gambar enak dilihat, detail bagus, warnanya cakep, dan ya buat kebutuhan nikmatin multimedia ini udah enak banget sih harusnya. Refresh rate 120 Hz-nya juga asik banget nih buat dipakai scrolling-scrolling. Terus layarnya juga punya kecerahan layar di 1000 nits yang pasti buat dipakai di luar ruangan tetap nyaman buat dipakai. Apalagi ini udah ada proteksi Gorilla Glass 5 juga ya yang udah cukup kuat. Karena dia pakai layar AMOLED, tentu aja kalau Samsung tuh ngasih fingerprint di dalam layar yang kecepatan bacanya ini udah kenceng ya buat HP mid-range karena ini jenisnya optikal. Overall untuk layar ini aku suka, paling ada di bezel bawahnya aja yang sedikit ngeganjel nih. Dia tuh sedikit lebih tebal dibanding sisi atas, kanan, dan kirinya. Padahal ketiga sisinya itu udah sama, tapi kenapa dia yang di bagian bawah harus beda sendiri? Ya meskipun begitu nggak bisa dipungkiri juga sih kalau emang kualitas layar dari Samsung Galaxy A54 ini itu mantap banget. Buat yang doyan nonton ini jadi salah satu layar yang bagus lah buat HP 5-6 jutaan. Lanjut buat performa, Samsung Galaxy A54 ini pakai chipset Exynos 1380, chipset baru besutan Samsung sendiri yang nggak bakalan cocok nih buat kalian yang doyan ngegame banget. Ingat ya, ngegame banget. Ya harus diakuin sih, Exynos 1380 ini ada peningkatan dibanding Exynos 1280 di A53 tahun lalu. Bahkan dari Snapdragon 778G aja ini bisa ngelawan dan benar-benar mendekati. Peningkatannya ini lumayan berasa ya ketika digeber main game dibanding yang tahun lalu. Cuma kalau buat kebutuhan harian sih harusnya nggak begitu berasa bedanya. Kebutuhan harian yang biasa dilakuin kayak chattingan, main sosmed, dan lain sebagainya, ini bakalan lancar-lancar aja di Samsung Galaxy A54 ini. Kalau main game gimana? Ini aku tes pakai 3 game andalan ya. Mobile Legends ini dapat settingan yang kebuka ada di high dengan refresh rate high. Pas ngetes, FPS ini aman di 60 FPS dan lancar. Ya udah enak banget lah buat mainin Mobile Legends di smartphone ini. Terus lanjut kalau buat PUBG Mobile ini settingan yang kebuka, sayangnya ini masih smooth high sampai HD high. Ya nasib chipset baru ya, cuma nggak tahu kedepannya develop tuh mau ngasih settingan yang lebih tinggi atau enggak nih. Kayaknya agak susah sih mengingat ini pakai chipset yang cuma di beberapa smartphone dari Samsung aja. Beda kayak Snapdragon atau MediaTek yang dipakai di banyak brand HP. Secara performa sih harusnya ini mampu ya buat dapetin settingan tinggi. Cuma ya itu, ini dari Exynos yang mungkin belum ngajuin ke pihak develop, jadinya settingan yang kebuka ini masih belum maksimal. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba tanpa aktifin apa-apa ya, langsung main aja. Dan di settingan lowest ini FPS yang didapat ada di kisaran 30-40 FPS. Tapi cakepnya suhu ini tetap ke
jaga adem ya. Jadi kalau mau lebih digeber lagi ya bisa. Kalian tinggal aktifin aja mode performance, tapi resikonya suhu bakalan cepet naik. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh yang daya tahannya ini termasuk oke. Nonton YouTube 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama sejam ini berkurangnya 8%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 26%. Buat kecepatan ngecas ini ada di 25 watt yang ngisi dari 0 sampai full ini butuh waktu 1,5 jam. Buat sistem operasi Samsung Galaxy A54 ini tuh berjalan di One UI 5.1 berbasis Android 13. Samsung tuh ngejanjiin bakal dapat update major software sampai 4 tahun ya. Dan buat HP mid-range ini luar biasa. HP dipakai bisa 4-5 tahun, itu emang mantep sih. Apalagi ini HP mid-range yang bakalan sulit dilakuin sama brand-brand lain. Kalau buat fitur sendiri, Samsung A54 ini udah ada NFC yang kepake banget ya buat zaman sekarang. Terus IP rating yaitu IP67 yang bisa tahan air, bahkan bisa dicelup-celupin yang ngebuat mid-range Samsung itu selalu spesial. Karena fitur yang biasanya ada di HP flagship ini bisa Samsung bawa ke kelas mid-range-nya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A54 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 yang udah ada OIS-nya. Terus ada ultra wide 12 megapiksel dan depth sensor 5 megapiksel. Sedangkan buat yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya ini serius cakep ya. Dynamic range-nya ini luas, detailnya bagus, warnanya hampir mirip kayak objek asli meski agak sedikit di boost, dan overall gambarnya ini udah berasa mendekati kualitas jepretan HP flagship. Ingat ya, mendekati. Buat ultrawide-nya juga nggak begitu jomplang, dan hasilnya ini juga masih enak buat dilihat. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A54 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa langsung ya. Contoh ini lensa utama. Nah, ini ultra wide-nya hasilnya kayak gini. Lebih lebar pastinya. Dapat point of view yang lebih luas, enak buat dipakai ngevlog. Di Full HD 30 dia ada mode super steady, bikin perekaman jadi lebih stabil. Cuma ngorbanin bakal di crop. Dan coba kalau kita ajak lari. Oke, hasilnya kayak gitu. Ini Full HD 60 fps, dan dia cuma bisa lensa utama aja. Hasilnya kayak gini. Oh ya, ini nanti dikompres ya ke 30 fps. Cuma ngelihat kestabilan gambar aja. Dan ini adalah 4K 30 fps. Dia juga bisa pindah-pindah lensa. Ini kamera utama, dan ini ultra wide-nya. Hasilnya kayak gini. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya. Dia bisa Full HD 30, Full HD 60, sama 4K 30. HDR-nya cakep ya. Backlight pun tuh, muka tetap kelihatan dengan jelas. Kita bakal coba yang 4K langsung kali ya, yang 60 nggak usah. Nah, ini yang 4K 30 fps hasilnya kayak gini. HDR-nya juga masih cakep. Awan masih kelihatan, muka masih kelihatan. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A54 ini itu emang bukan HP yang sempurna.
Ingat, ini HP mid-range yang nggak akan secakep flagship. Tapi perlu diingat juga dengan duit yang kalian keluarin, yaitu 6-6,4 juta, kalian tuh bisa dapetin HP yang udah bisa ngasih nilai positif di berbagai aspek. Layar cakep, meski nggak secakep flagship yang melengkang-melengkung. Terus performa lumayan oke, meski nggak sekencang chipset flagship. Terus kameranya ini juga cakep, meski nggak secakep HP-HP belasan juta. Tapi ya cukup, ini tuh udah termasuk HP yang bagus lah ya, dan bagusnya itu merata. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.